Saya titip hati-hati, memilih pemimpin hati-hati, pilih pemimpin yang ngerti apa yang dirasakan oleh rakyat. Pilih nanti di 2024, pilih pemimpin yang ngerti tentang apa yang dirasakan oleh rakyat. Setuju? Jangan sampai kita memilih pemimpin yang nanti hanya senangnya duduk di istana yang AC-nya dingin. Seorang pemimpin yang cerdas sangatlah mudah didapat dan banyak, namun mendambakan pemimpin yang bijak tidaklah mudah. Dari 1000 calon pemimpin mungkin hanya ada satu yang bijak. Pemimpin yang cerdas belum tentu bijaksana, tetapi pemimpin yang bijaksana pasti pemimpin yang cerdas. Sulitnya mendambakan figur pemimpin sejati, yang bisa kita lakukan hanya mencari atau memilih figur yang mendekati tipe pemimpin yang bijaksana. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, sudah jelas akan menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila tersebut dapat dijadikan teladan atau acuan untuk dapat menjalankan hidup yang tertata dan juga teratur, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan bernegara dengan menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam kelima sila Pancasila. Keberagaman perbedaan etnis, suku, agama dan ras menjadi rahmat tersendiri di Indonesia. Siapapun tidak dapat menggantikan ideologi bangsa ini. Namun masih saja kita lihat ada kelompok-kelompok orang yang berusaha akan mengganti ideologi bangsa Indonesia. Kita harus sadar bahwa dengan kekayaan sumber daya alam Indonesia, semua negara-negara maju akan menguasai bangsa ini dengan bentuk dan segala macam penjajahan. Baik dalam bentuk diskriminasi terang-terangan, mengadu domba anak bangsa dengan perbedaan, dan bentuk-bentuk perpecahan lainnya. Yang lebih mencolok dan terang-terangan saat ini adalah dalam bentuk pemecahan anak bangsa melalui pemahaman agama yang didoktrin sehingga menghasilkan generasi yang keras dan intolerans. Kerawanan untuk melemahkan negara ini akan terjadi apabila kita sebagai rakyat tidak pernah cerdas dan memilah dalam memilih pemimpin negara yang akan datang. Kita berharap pemimpin dambaan ini benar-benar seorang pemimpin yang Pancasilais, dapat melindungi dan mensejahterakan rakyatnya yang beragam, menjadikan kesetaraan dan mempunyai hak yang sama. Presiden saat ini Haji Insinyur Joko Widodo sudah memulai perubahan atas hak dan perlindungan rakyatnya, dan beliau sudah membuktikan ketegasannya di mata dunia dengan menolak segala bentuk diskriminasi dan tidak mau didikte dengan negara maju dalam mengelola kekayaan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia harus maju dan setara dengan negara-negara maju lainnya. Jika ingin kita membangun sebuah kemitraan yang lebih baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan. Tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours. Di tahun 2024 Bapak Jokowi akan memasuki tahun terakhir memimpin bangsa ini. Tentunya kita sangat khawatir apabila penerus bangsa ini tidak sesuai dengan tujuan, keinginan dan cita-cita kita semua, sebagai bangsa yang pernah mengalami kejayaan dan hidup rukun dengan perbedaan. Dalam memimpin negara ini beliau tidak lepas dari falsafah Jawa, sebagai cara pandang dengan nilai-nilai luhur dalam kepemimpinan Jawa, untuk menyelesaikan permasalahan secara bijak. Inilah tradisi yang hidup di masyarakat Jawa yang diwariskan turun-temurun. Falsafah dalam memimpin negara Indonesia ini adalah sugih tanpa bondo, dikdaya tanpa aji, nuruk tanpa bolo, dan menang tanpa ngasorake. Makna sugih tanpa bondo adalah makna filosofi kaya tanpa harta. Sedangkan dikdaya tanpa aji adalah makna filosofi sakti tanpa jimat. Makna ini dipahami sebagai kesaktian, kekuatan apapun hanya milik Sang Pencipta.
sehingga dengan kekuatan dari Sang Pencipta, halangan apapun dapat diatasi. Makna nguruk tanpa bolo adalah falsafah Jawa yang kental untuk mencapai sesuatu tidak harus dengan kekuatan luar biasa. Dengan perhitungan matang, hati-hati mengedepankan pendekatan dari hati ke hati, maka setiap orang harus dihormati. Sedangkan apabila kemenangan telah diraih, maka menang tanpa ngasorake adalah pendekatan kepada orang lain dan tetap ditempatkan sebagai orang yang dihormati. Makna ini juga mencapai kemenangan tanpa harus merendahkan orang lain. Tidak dapat dipungkiri, cara pandang alam kosmopolitan masyarakat Jawa terhadap kepemimpinan mengutamakan prinsip kerukunan dan sikap hormat kepada alam, pencipta, leluhur, guru, orang tua, agama, bangsa, dan negara. Hal ini mengandung makna selaras dalam hidup bermasyarakat. Sikap ini kemudian mencerminkan kesederhanaan, jujur, adil, tepo seliro, hemat, disiplin, dan taat kepada hukum. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani. Sebagai pemimpin, dia harus mampu menjadi memayu hayuning buono untuk semua umat di permukaan bumi. Hanya pemimpin yang berjiwa besar mampu melakukan untuk merangkul pihak lawan. Dan ketika pemimpin melaksanakan kewajibannya, maka gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo. Itulah falsafah Jawa yang selalu menjadi pandangan beliau dalam memimpin negara ini. Menghormati keberagaman dan perbedaan dengan menerapkan dan menjunjung tinggi ideologi dasar negara UUD 1945 dan Pancasila akan menjadikan negara ini maju dan Nusantara bangkit. Presiden mendatang akan menentukan terwujudnya kebangkitan Nusantara. Beberapa calon presiden yang sudah muncul menjadi wacana yang akan mengikuti pemilihan. Tentunya kita sangat berharap salah satu calon tersebut mempunyai komitmen dan integritas untuk mewujudkan kebangkitan Nusantara sebagai mercusuar dunia. Untuk itulah sebagai generasi bangsa ini harus bijak dan cerdas dalam memilih. Kita semua sudah bosan melihat pencitraan negatif dan semu yang akhirnya tidak sesuai janji politiknya. Haruslah berhati-hati agar bangsa ini tidak lagi terpecah dan semakin terpuruk. Karena kelemahan seorang pemimpin yang hanya ambisi untuk menjadi presiden namun tidak dapat melindungi dan mensejahterakan rakyatnya. Merasakan dan melihat pengalaman pahit sejak kemerdekaan Indonesia, tentunya sebagai anak bangsa tidak mau terus-menerus merasakan ketidakadilan dan keterpurukan, dan Nusantara seharusnya sudah memulai kebangkitannya. Jadi mulailah bijak dan cerdas dalam memilih dan menentukan pemimpin negara ini, Indonesia. Semoga Tuhan selalu melindungi dan menjaga bangsa ini. Salam Nusantara.